Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Oktaliadi dari kelas MJ 701 dan di sini juga saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS Manajemen Proyek, di mana untuk tugas ini ada dosen dengan Ibu Pustika Ayuning Puri SE MSIM. Mungkin langsung saja untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional terhadap probabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ45 buku 3 dan buku 4 periode 2017 sampai 2019. Latar belakangnya sendiri, di mana kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh mengenai tingkat kesehatan bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Kata Kashmir tahun 2017 menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Dan perbankan sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat rakyat. Dan untuk fungsi bank sendiri ini merupakan perantara di antara masyarakat yang memerlukan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, disampingkan menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai finansial intermediari dan di antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Dan perbankan sendiri ini mengalami perbankan yang pesat dan juga diikuti resiko pada setiap kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga pemahaman dan pengelolaan bank yang baik tentunya akan mendorong sistem keuangan yang baik pula. Dan sistem keuangan yang baik akan mempengaruhi positif pada kinerja perbankan dan tingkat profitabilitas. Dan untuk perbankan sendiri dapat melakukan transaksi perdagangan saham di bursa efek selain tujuan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan bank juga memiliki tujuan yaitu memperoleh profitabilitas yang maksimal dalam mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Dan bank sebagai perusahaan jasa yang berorientasi laba harus dapat menjaga kinerja keuangannya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya. Return of asset, di mana untuk singkatan dari ROA ini yang tidak efektif dapat mencerminkan kinerja perbankan yang menurun. Penurunan kinerja keuangan perbankan diikuti dengan meningkatkannya resiko kredit yang merupakan akibat kegagalan debitur dan atau pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dan kenaikan resiko likuiditas yang merupakan akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Serta resiko operasional yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dan resiko ini juga terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen, di mana sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan sendiri.
Dan selain yang ketiga, resiko di atas, terdapat beberapa resiko lain yang perbankannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 25 PBI strip 2009 tahun 2009, yaitu resiko pasar, di mana resiko strategik, resiko reputasi, resiko hukum, dan resiko kepatuhan. Namun dalam struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan, pengelola resiko secara integritas Bank Indonesia mengharuskan bank mengelola 4 risiko besar, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan untuk membahas 3 dari 4 risiko besar, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Karena pertama merupakan risiko yang paling sering dihadapi bank, kedua merupakan risiko yang terkait langsung dengan usaha perbankan. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri, ada 4 rumusan masalah, di mana ada yang pertama itu apakah terdapat pengaruh risiko kredit terhadap probabilitas perusahaan perbankan yang terdapat di LQ 545 buku 3 dan buku 4 periode 2017-2019. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4 periode 2017-2019. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4 periode tahun 2017-2019. Dan yang keempat, ada apakah terdapat pengaruh risiko kredit NPL, risiko likuiditas LDR, dan risiko operasional BEFO terhadap profitabilitas ROA perusahaan perbankan. Dan untuk tujuan penelitian sendiri ada di 4, di mana untuk yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ 45, buku 3 dan buku 4 periode 2017 sampai dengan 2019. Dan yang kedua, di mana untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4 tahun 2017 sampai 2019. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdapat di LQ 45 buku 3 dan buku 4 periode tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan untuk yang keempat sendiri itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit NPL atau risiko likuiditas LDR yang risikonya operasional BOPO terdapat profitabilitas atau ROA di perusahaan perbankan. Dan untuk metode penelitian ini, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, di mana data kuantitatif sendiri adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka dan dapat dihitung. Dan untuk penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional terhadap probabilitas bank dan terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4. Dan untuk populasi, besaran sampel dan teknik sampling, di mana populasi dari penelitian ini adalah bank yang terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4 tahun 2017 hingga 2019. Dan teknik sampling adalah teknik yang mengambil sampel, di mana teknik sampel juga digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Dan objek yang penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di LQ 45 buku 3 dan buku 4 periode 17 hingga 2019 berjumlah 15 bank, yaitu
Yang pertama ada Bank Sentral Asia atau bisa disebut dengan BCA, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan BTPN Syariah, Bank Mega, dan Permata. Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank DKI, Maybank, Bank CMB Niaga, Bank Danamon, dan Paninba Indonesia. Dan untuk data sumbernya, di mana penelitian ini menggunakan data sumber berupa annual report perusahaan perbankan. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa lewat orang lain ataupun lewat dokumen. Sumber data yang penelitian ini diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, di mana ada teknik pengumpulan data studi dokumentasi, itu merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting tentang masalah dalam penelitian ini. Metode ini hanya mengambil data yang tersedia dan terpublikasikan, misalnya data laporan keuangan di website Bursa Efek Indonesia. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data, teori, atau hal-hal lainnya dengan mencari di buku, skripsi, ataupun jurnal yang berhubungan dengan judul pada penelitian ini. Dan untuk teknik analisis, di mana teknik data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga analisis regresi linear berganda, dan model analisis regresi linear ini juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dependent dan variabel bebas independen. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, software yang akan digunakan yaitu SPSS, di mana model regresi berganda harus memenuhi syarat uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi adalah yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini adalah uji untuk apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dan model yang paling baik adalah distribusi data normal dan mendekati normal. Dan untuk yang kedua ada uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat kolerasi antara variabel bebas atau independen. Dan untuk uji heteroskedastistas, di mana bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variabel dan residual satu pengamatan dan pengamatan yang lain. Dan untuk uji autokorelasi, di mana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Autokorelasi yaitu koreksi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dan uji simultan, di mana uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen, di mana variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam uji F dihitung adalah nilai F hasil perhitungan analisis yang kemudian nilainya akan dibandingkan dengan F table pada numerator atau denumerator tertentu. Dan uji parsial, di mana uji T itu disebut uji statistik T pada dasarnya menunjukkan beberapa jauh pengaruh satu variabel independen, dan tujuannya itu mengujian hipotesis secara individu. Dengan uji T adalah untuk mengetahui atau mempengaruhi dari masing-masing variabel bebas X terdapat variabel terikat Y. Uji T itu digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji T sendiri juga dapat dilihat dari tabel koefisien dan kolom significance. Kriteria uji T adalah jika T hitung sama besar tabel atau
maka HO ditolak dan variabel bebas X berpengaruh signifikan terhadap atau terikat Y. Dan untuk koefisien determinasi di mana R2 di sini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini juga bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variabel dalam variabel terikat. Yang diterangkan oleh variabel bebas, hasil perhitungannya ada dua dapat dilihat pada output dan model summary. Dan untuk hasil penelitiannya sendiri, di mana ada di sini min sama state deviation dan n, di mana ROA-nya sendiri ada di 2871 dan defisiensinya ada di 2.77560 dan n-nya ada di 45 dan NPL-nya ada di 26876 dan di defisiensinya ada di 85176 dan untuk n-nya sendiri ada di 45 dan untuk LDR ada di 91,8582 dan untuk depreciation-nya ada di 11,79316 dan n-nya ada di 45. Dan untuk BOPO-nya ada di 77,5707 dan depreciation-nya ada di 11,03369 dan n-nya ada di 45. Dan untuk ROA sendiri itu return of asset merupakan rasio yang dapat menjelaskan kinerja keuangan perusahaan dari segi earning atau rentabilitasnya. Dan ROA atau rasio laba terhadap total aktivitas adalah indikator yang menggambarkan bukan hanya kemampuan manajemen memperoleh laba, tapi juga mengukur kemampuan untuk mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan operasional. Hasil description ROA pada 15 perubahan perbankan dengan aset liquid yang terdapat di LQ45, buku 3 dan buku 4. Dan diketahui jumlah data yang masuk sebanyak 45 atau N adalah 45 min atau rata-rata ROA pada tahun 2017 sampai 2019 sebesar 2,8771. Dan hasil description NPL LDR BOPO pada 15 perusahaan dengan aset liquid yang terdaftar di LQ45 buku 3 dan buku 4 adalah 45 dan data-data diproses sebanyak 45 serta data yang tidak diperoleh sebanyak 0 atau min rata-rata NPL sebesar 2,6876 min dan rata-rata LDR sebesar 91,8582 dan min atau rata-rata BEPO sebesar 77,5707. Dan untuk uji normalitas, di mana uji normalitas juga digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataupun tidak. Dan untuk model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau menegati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Dan metode ini juga digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan scatter plot. Bila pada scatter plot titik-titik penyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan untuk berdasarkan gambar di atas juga dapat dilihat normal PP plot regresional standar residual mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk uji multikolinialitas, di mana digunakan untuk menguji ada tidaknya kolerasi antara variabel independen karena model regresi yang baik ditujukan pada hasil uji tersebut. Agar dapat mengetahui ada tidaknya multikolinialitas dalam model regresi dapat diketahui dengan tolerant value di mana atau variance inflation factor.
Jika nilai TOL mendekati 1 atau besarnya VIP kurang dari 10, maka model tidak terkena multikolinearitas, di mana hasil uji multikolinearitas sendiri berdasarkan tabel di atas dilihat ada berapa output confiant model. Dikatakan tidak terjadi gejala multikolinear jika toleran kurang lebih dari 1, hasil perhitungan menghasilkan nilai di bawah angka 1. Pada tabel di atas, ini menjelaskan bahwa NPL, RDR, dan BOPO tidak terjadi multikolinearitas, dan hasil ini menunjukkan pada model ini tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi tersebut. Dan untuk uji heteroskedastisitas, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dari residual ini untuk semua pengamatan dan menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut variabel yang berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Dan dari gambar di atas juga ada grafik scape plot yang ditampilkan untuk uji heteroskedastisitas. Terlihat tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan hal ini juga menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk uji autokorelasi, di mana model regresi itu dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai Dubrin-Watson DW test berkisar DU dan sampai 4 DU. Dan untuk tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilai Durbin atau Watson DW yang didapatkan adalah 0,922, maka dapat disimpulkan terdapat gejala autokorelasi karena dihitung menggunakan rumus autokorelasi sama dengan K3 dan N45. Dengan 5% doubling Watson terdapat di model summary-nya. Dan untuk analisis statistik interferensi, di mana untuk interpretasi model regresi itu terdiri dari return of asset, non-performing loan, dan loan deposit ratio, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO yang sebelumnya diuji dengan uji asumsi klasik. Dan untuk analisis regresi berganda, di mana analisis regresi ini digunakan untuk memberikan nilai dari variabel tidak pada nilai variabel bebas X tertentu, sehingga dapat diketahui beberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Setiap perubahan variabel bebas X maka akan diimbangi dengan perubahan variabel tidak bebas Y. Dan persamaan regresi ROA pada sama dengan 11,982 dikurang 0,873 X1 ditambah 0,038 X2 dikurang 0,132 X3, dan menggambarkan bahwa variabel bebas independen non-performing loan ini load to deposit ratio X2 dan bebas beban operasional terhadap pendapatan operasional X3 dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu variabel independen berubah besar 1 dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terkait independent return of asset Y adalah sebesar nilai koefisien B dari nilai variabel independen tersebut. Dan untuk uji hipotesis sendiri ada uji T dan uji F, di mana untuk dari hasil uji T pada tabel di atas juga terlihat bahwa NPL X1 memiliki tingkat signifikansi P polu sama dengan 0,090 lebih besar dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak atau non-forming loan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap return of ACY. Loan to deposit ratio X2 memiliki tingkat signifikasi P/VOLU sama dengan 0,185 atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H ditolak atau LDR X2, maka berpengaruh signifikan terhadap ROAY dan beban operasional terhadap pendapatan operasional X3. Memiliki tingkat signifikasi POLU 0,001 dan lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO tidak ditolak dan HA diterima atau BOPO X3 berpengaruh signifikan terhadap ROAY. Dan untuk koefisiensi kolerasi berganda dan koefisiensi determinasi table 6, koefisien kolerasi dan koefisiensi determinasi berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilai koefisien kolerasi berganda R yang dihasilkan pada model 1 adalah besar 0,697, artinya mempunyai hubungan yang kuat, dan nilai koefisiensi determinasi R square adalah 0,486 dan atau 49%, artinya berpengaruh NPL X1, LDR X2, dan BOPO X3 terdapat di ROAY adalah sebesar 49% dan sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain. Dan untuk pembahasannya sendiri ada di berdasarkan hasil uji T parsial untuk variabel resiko kredit NPL diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,090 dan sedangkan koefisiensi regresinya sebesar minus 0,873, dan hal ini juga menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap ROA serta tidak signifikan. Dan karena ini juga signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,090, dan maka hipotesis pertama H1 yaitu resiko kredit NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ45 buku 3 dan buku 4 periode tahun 2017-2019 itu ditolak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian dilakukan sebelumnya oleh Nugroho D, pengamat M. Tulung JE 2019. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Korompis RRN Sri Murni untuk PN 2020 yang menyebutkan bahwa resiko kredit atau NPL berpengaruh signifikan terhadap profitabilitasnya. Dan untuk berdasarkan uji T parsial untuk variabel resiko likuiditas LDR, hasil penelitian diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,185 dan sedangkan koefisiensi regresi sebesar 0,038, dan hasil ini juga menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA serta tidak signifikan. Dan karena ini juga nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,185. Dengan demikian, hipotesis keduanya itu H2 yang menyatakan resiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas ditolak. Dan hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Kansil D. Sri Murni Tulung JE 2017. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Korompis RRN Sri Murni untuk FVN 2020 yang memiliki hasil parsial bahwa resiko likuiditas atau LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan uji T parsial untuk variabel resiko operasional BOPO, hasil penelitian diperoleh dari nilai signifikan sebesar 0,001 dan sedangkan koefisiensi regresinya sebesar minus 0,132, dan hasil ini juga menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA serta signifikan.
Dan karena ini nilai signifikasinya juga lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001, maka hipotesis ketiga H3 yaitu rasio operasional BOPO berpengaruh signifikasi terhadap probabilitas ROA diterima. Dan hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian dilakukan sebelumnya yaitu oleh Kansil D, Sri Murni Tulung, JE 2017, dan namun penelitian tersebut juga bertentangan dengan hasil penelitian dari Nugroho D, Pengantar M, Tulung, JE 2019, di mana resiko operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Dan berdasarkan hasil uji F bahwa hasil signifikasi simultan nilai regresi sebesar 0,000 di tingkat signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,005. Ini menunjukkan bahwa HA-nya diterima dan HO-nya ditolak, sehingga hipotesis keempat H4 dapat diterima, yaitu resiko kredit NPL dan resiko liquid LDR dan resiko operasional BOPO berpengaruh secara simultan dan bersama-sama terhadap probabilitas RO-nya pada seluruh perusahaan perbankan yang terdapat di LQ45. Itu persamaan persegi berganda yaitu Y sama dengan 11,982 dikurang 0,873 X1 plus 0,038 X2 dikurang 0,132 X3, dan hasil nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan bahwa presentasi sumbangan berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,486 atau 49%, dan sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan atau tidak dibahas dalam penelitian ini. Dan untuk hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Kansil D, Sri Murni Tulung, JM Monoralpha A, Sri Murni untuk etnik, kompresi S, Sri Murni untuk V, Rodney ZA mengantar Van Red P 2018, dan untuk yang menyatakan bahwa secara simultan resiko kredit NPL, risiko likuiditas LDR, dan risiko operasional yang mempengaruhi signifikasi terhadap probabilitas atau ROA-nya sendiri. Dan untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan juga membahas yang telah diuraikan pada bab 4 mengenai pengaruh resiko dan kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdapat di LQ45 buku 3 dan buku 4 periode 2017-2019, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada berdasarkan hasil analisis data pada penelitian menemukan bahwa resiko kredit secara parsial dapat dipengaruhi signifikasi dan memiliki hubungan negatif terhadap probabilitas, maka dari itu hipotesis pertama H1 ditolak. Dan semakin tinggi NPL juga sebagai proksi risiko kredit menandakan semakin buruk kualitas bank yang menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas yang tercermin dari ROA-nya sendiri. Dan untuk yang pertama itu berdasarkan hasil uji T, pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa resiko atau yang mempengaruhi signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap probabilitas, maka dari itu hipotesis kedua H2 ditolak. Semakin tinggi resiko juga likuiditas yang tercermin dari LDR, maka semakin tinggi juga profitabilitas meningkatkannya. LDR mengindikasikan adanya pemberian kredit yang tinggi namun tidak diikuti dengan tingkat pengembalian yang tinggi pula, atau kredit macet sehingga bank mengalami kerugian atau menurunnya profitabilitas. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini juga menunjukkan bahwa resiko operasional berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap probabilitas, maka dari itu hipotesis ketiga H3 diterima. Dan hasil ini juga menunjukkan bahwa ketika terjadi resiko operasional, maka operasional perbankan yang regulatornya akan bertanggung jawab untuk menciptakan pengamatan sebagai perlindungan terhadap kegagalan sistem perbankan dan ekonomi. Dan untuk yang ketiga sendiri ada berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini juga
menentukan bahwa resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko operasional berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas, maka dari itu juga hipotesis terkait H4 diterima. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.